Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Baik ya. Sehat? Sehat. Ya, masih tetap semangat ya? Masih. Oke, baik. Seperti biasa, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita awali kegiatan kita dengan doa yang akan dibawakan oleh ketua kelas. Jadi untuk ketua kelas disilahkan untuk membawa kita dalam doa. Mari Bu Guru beserta teman-teman sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita untuk pada pagi hari ini, jadi seperti biasa kita gerak-gerak badan sedikit ya, kita ice breaking sedikit. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita, masih tetap semangat ya? Masih. Bisa tidak? Bisa tidak nak? Bisa. Oke, kita semangat ya. Oke, semangat. Duduk kembali. Oke, jadi untuk materi kita pada pagi hari ini, di mana nanti akan kita bahas adalah tentang artikel, ya. Jadi di sini sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu ingin mengabsen kalian dulu. Jadi ada tidak di antara kalian yang tidak di kelas ini yang tidak hadir? Siswanya? Semuanya hadir? Semuanya? Semuanya hadir ya. Oke, baik. Jadi kita langsung saja untuk anakku, materi kita yang di sini nanti adalah tentang artikel. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian akan tahu apa yang dimaksud dengan artikel. Kemudian nanti di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri artikel, kemudian bagaimana kita mengetahui atau membedakan antara fakta dan juga opini ya dalam sebuah artikel ya. Jadi di sini sebelum kita masuk nih pada materi kita nih, sudah pernah dengar yang namanya artikel belum? Sudah pernah ya? Sudah pernah membaca belum? Sudah pernah membaca ya. Kalau kita berbicara tentang artikel, kira-kira nih gambaran kalian, apa sih yang dimaksud dengan artikel? Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa itu? Oke, Faisal, silakan. Apa itu, nak? Artikel adalah tulisan informasi yang berupa fakta atau yang bersifat opini yang didukung dengan fakta. Iya, jadi kalimat yang berisi fakta yang bisa didukung oleh opini dan kemudian didasarkan oleh fakta. Ada yang lain tentang artikel? Nah, jadi di sini yang tadi disampaikan dengan Faisal sudah betul ya. Jadi kalau kita berbicara tentang artikel, jadi di sini kalian perhatikan ya. Di sini nih, ini ada yang namanya, ini apa nak? Ini kira-kira ini kalau Ibu kasih gambaran ini kira-kira apa nih Ibu tampilkan ini? Kalau kita berbicara terkait dengan artikel, ini apa nak? Apa ini? Artikel. Iya, ini adalah artikel ya. Ini adalah artikel. Coba kalian perhatikan, kalian amati, kalian baca di sini ya tentang artikel. Coba kalian amati dulu ini di sini. Kemudian dibaca, kemudian diamati.
Sudah? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah Ibu mau bertanya nih. Kira-kira ya yang sudah kalian baca ini terkait dengan artikel ini judulnya tentang apa ini, Nak? Waspadai rentenir digital. Nah, ketika sudah membaca artikel terkait dengan waspadai rentenir digital, kira-kira topik yang ada di dalamnya ini menyangkut tentang apa ini, Nak? Ada yang tahu? Menyangkut tentang apa ini? Tentang perekonomian. Tentang perekonomian atau tentang ekonomi, ya. Nah, ketika sudah tahu, ini kan judulnya tentang waspadai rentenir digital. Kemudian di dalamnya di sini kalian juga sudah mengetahui bahwa topiknya di dalam adalah terkait tentang perekonomian. Karena apa? Kenapa sampai bisa menjawab bahwasannya ini terkait dengan perekonomian, Bu? Jadi ini karena ada apa? Karena apa, Nak? Karena ada pinjam meminjam. Karena ada terkait tentang pelayanan pinjam meminjam dalam sebuah artikel ini. Jadi berhubungan dengan perekonomian ya. Kemudian di sini setelah kalian sudah membaca atau mengamati, ini kira-kira wawasan yang dapat diambil dari kita membaca artikel ini kira-kira apa, Nak? Siapa yang punya gambaran atau mungkin tahu jawabannya? Oke, Saidah. Melalui artikel tersebut, pembaca bisa mendapat wawasan baru mengenai dunia bisnis, pinjam meminjam, online, serta permasalahan yang dihadapi. Iya, jadi dapat mengetahui tentang dunia bisnis, kemudian permasalahan yang dihadapi, keterkaitan dengan pinjam meminjam, ya. Kemudian ada yang lain, ada lagi manfaat yang atau wawasan setelah saya membaca artikel ini, kira-kira apa selain yang disampaikan oleh Saidah? Ada lagi? Iya, silahkan Alwi. Wawasan yang saya dapat untuk lelah berhati-hati dalam memilih penyedia jasa pinjam meminjam online. Iya, jadi setelah saya tahu Bu baca tentang ini berarti saya harus lebih berhati-hati tentang soal pinjam meminjam online atau dalam hal utang piutang seperti itu ya. Jadi kira-kira setelah kalian membaca ini berarti kalian sudah paham ya, sudah sedikit tahu bahwa materi kita tentang waspadai rentenir digital adalah terkait tentang soal perekonomian dan kemudian kita harus lebih berhati-hati dalam soal pinjam meminjam online ya. Oke, jadi selanjutnya perhatikan, Nak. Jadi di sini ya kalau kita berbicara tentang artikel, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini ya, bahwa artikel berarti karya tulis lengkap, misalnya berisi laporan, esai dalam majalah dan surat kabar. Nah, di sini ada juga artikel merupakan tulisan lepas yang berisi opini atau pendapat seseorang ya, yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual, kontroversial dengan tujuan untuk memberi, kemudian meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Nah, pada saat ini, jadi ketika kita paham tentang artikel, berarti kita juga harus tahu struktur atau ciri-ciri dari sebuah artikel. Nah, di sini ada, sudah sangat jelas. Kalian perhatikan di sini, ya. Ciri-ciri artikel adalah yang pertama apa? Iya, ditulis berdasarkan fakta, ya, dan pandangan penulisnya. Kemudian yang kedua adalah mengandung gagasan, iya, mengandung gagasan aktual. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Mengandung unsur intelektual atau pengetahuan. Iya, jadi mengandung unsur intelektual atau pengetahuan. Kemudian yang berikutnya adalah bukan merupakan Hasil plagiasi. iya, hasil plagiasi. Jadi kalau plagiasi ini apa maksudnya? Jadi tidak menjiplak karya orang lain. Kemudian berikutnya adalah mengungkap
masalah dan pemecahannya ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang di sini adalah menampilkan identitas atau nama penulis ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari artikel. Jadi harus diingat, harus dipahami ya. Kita berbicara tentang artikel atau ciri-ciri artikel, pasti di sini. Di sini adalah bagaimana cara kita untuk membedakan antara informasi baik berupa opini maupun fakta. Nah, kita bisa melihatnya dari mana? Dari mana? Berarti kita harus yang menjadi pembeda atau kita bisa melihat yaitu melalui dari cirinya ya. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ciri-ciri opini. Nah, di sini ciri-ciri opininya ya. Ciri-ciri opininya ini ada beberapa ya di sini. Nah, kemudian yang sudah ada jelas di sini, kemudian juga ada disertakan juga dengan contohnya ya. Disertakan dengan contohnya. Yang pertama adalah berupa pendapat ya. Jadi ciri-ciri opini adalah dia berupa pendapat. Nah, di sini ada contohnya, Nak. Ada contohnya. Kenapa sampai kalian perhatikan? Karena nanti ketika ada tugas yang Ibu berikan ya, ketika ada tugas kalian disuruh melihat atau nanti Ibu bagikan ada contoh sebuah artikel, kemudian kalian disuruh mencari mana yang termasuk dalam kalimat fakta dan juga mana yang termasuk dalam kalimat opini ya. Jadi di sini adalah yang pertama adalah berupa pendapat. Nah, contohnya adalah gudeg adalah makanan yang lezat untuk disantap saat berkunjung di Yogyakarta ya. Kemudian berikutnya adalah yang B, tidak terdapat bukti yang jelas. Ini kira-kira kalau misalkan seperti ini contohnya seperti apa, Bu? Ya kan? Nah, nanti ada di sini. Apabila kita meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, perekonomian akan meningkat, ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini masih dengan ciri-ciri opini. Yang C adalah bersifat subjektif, ya. Jadi bersifat ide atau pendapat sendiri, ya. Jadi di sini ada contohnya, perhatikan, Nak. Selain manfaatnya bagi kesehatan, aroma bunga melati juga mengingatkan saya pada nenek di desa. Ini pendapatnya sendiri, makanya masuk dalam ciri-ciri opini. Kalau misalkan menurut kalian bahwa bunga melati mengingatkan kepada nenek desa, belum tentu bunga melati juga mengingatkan sama dengan apa yang disampaikan oleh ini, ya. Jadi menurut kamu tidak mengingat, ya. Tapi kalau di sini kan mengingatkan saya pada nenek di desa. Jadi kita mempunyai pendapat yang sendiri berbeda-beda seperti itu, ya. Kemudian yang D, dia belum teruji kebenarannya. Nah, sekarang di sini contoh, ya. Kasur yang jarang dibersihkan bisa membahayakan pernapasan karena terdapat debu dan hewan-hewan kecil seperti tungau, ya. Jadi di sini ada ciri-ciri opini, kemudian beserta contoh-contohnya, ya. Coba di sini dibaca dari yang ini sampai dengan yang ini, mencatat ini. Coba ayo dibaca sama-sama. Contohnya apa, Nak? Dalam mahakarya terkenal, Walsh mencatat kedatangan di Teluk Dureri, Papua, tanggal 10 April 1858. Jadi dia benar teruji kebenarannya, ya. Oke, sekarang yang berikutnya adalah bukti terpublikasi secara luas, ya. Oke, coba Wulan dibaca. Ini contohnya, Nak. Contoh penyakit tidak menular atau PTM termasuk diabetes saat ini telah menjadi ancaman serius kesehatan global. Dikutip pada data WHO 2016, 70% dari total kematian di dunia dan lebih dari setengah beban penyakit dari 90% sampai 95% dari kasus diabetes adalah diabetes tipe 2.
yang sebagian besar dapat dicegah karena gaya hidup yang tidak sehat. Iya, di sini adalah contoh yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi tentang terkait dengan fakta, yaitu bukti terpublikasi secara luas tadi, contohnya sudah dibacakan ya. Ini kira-kira bagaimana? Apa yang Ibu sampaikan tadi sudah cukup jelas belum? Sudah belum? Yang di belakang sudah belum? Sudah, Bu. Oke, sekarang tugas kalian adalah, nah ini Ibu ada tugas, Ibu bagikan LKPD untuk kalian. Nah di dalam ini terdapat satu contoh artikel. Tapi Ibu bagi dulu ya. Sebelum Ibu bagi, di sini Ibu minta ya. Jadi kita bentuk dalam 3 kelompok ya. Setelah itu nanti baru Ibu bagi, Ibu sampaikan apa yang harus kalian kerjakan atau seperti apa gambarannya. Boleh, silakan Nak. Ayo. Oke, jadi yang di sini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Kalau yang di tengah di belakang ini kelompok berapa, Nak? 3. Kelompok, memilih kelompok 3. Kalau yang di sini? Kelompok 2 ya. Oke. Oke, gabung dengan temannya. Kemudian kelompok 2. Oke, nah tugas kalian Nak, perhatikan di situ. Ya, perhatikan di situ ada contoh artikel. Apa judulnya di situ? Agar asma yang parah. Ya, agar asma tidak kian parah. Nah, tugasnya apa di situ? Kalian ya disuruh mencari kira-kira informasi atau kalimat mana yang mengandung fakta ataupun opini. Ya, seperti itu. Ya, tahu maksudnya? Misalkan, Ibu kasih contoh satu ya. Misalkan begini. Di situ ada informasi atau kalimat, kemudian ada lagi fakta dan juga opini. Nah, kira-kira ini menurut kalian, misalkan nanti kalau kalian mencari di situ, contoh misalkan yang pertama Ibu beri ya, jangan sepelekan asma. Nah, kira-kira kalimat itu kalian buat, kalian tulis, kira-kira nanti dia cocok masuk yang di mana? Fakta atau opini, ya. Berarti kalau jangan sepelekan asma itu masuk dalam kategori opini, ya. Seperti itu. Paham ini, Nak? Oke, boleh silakan dikerja, ya. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak, Ibu. Terima kasih ya. Ya, Bu. Bagaimana? Kelompok 1. Oke, bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Sudah siap? Sudah bersedia? Oke, jadi di sini nanti ada penilaiannya untuk kalian setiap kelompoknya ya. Jadi bagaimana? Untuk kelompok 1, sudah bersedia? Sudah, Bu. Oke, boleh Nak, ayo maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu Guru serta teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada artikel yang berjudul Agar Asma Tak Kian Parah. Untuk kalimat fakta, opini yang kami dapat yaitu 1. Jangan sepelekan asma merupakan kalimat opini. 2. Seringan apapun penyakit ini bisa berujung pada kematian merupakan kalimat opini. 3. Asma adalah penyakit peradangan kronis saluran napas merupakan kalimat opini. 4. Namun meski penyakit ini berbahaya, hanya sebagian penderitanya yang patuh minum obat merupakan kalimat fakta. 5. Obat pelega dipakai untuk melegakan saluran napas dari gangguan seperti megis, batuk, dan rasa berat di dada. Obat yang masuk kategori pelega diantaranya agonis beta 2 kerja cepat, kortikosteroid, inhalasi, dan sistematik, sodium kromoglikat, serta agonis beta 2 kerja lama, merupakan kalimat fakta. Sudah? Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi? Boleh? Silahkan. Oke, kelompok 3. Silakan, Nak. Masih ada beberapa kalimat yang termasuk kalimat fakta dan opini, di antaranya stigma pertama dikerjakan di 12 negara, antara lain Australia, Brazil, Rusia, Korea Selatan, dan Vietnam, dengan total 2.561 pasien, dan itu adalah kalimat fakta. Ada kalimat yang menurut kelompok 2 belum kalian cantumkan di situ. Ya, bagaimana tanggapan kalian? baik, kami akan melengkapi hasil kerja kami. Akan dilengkapi? Ya. Ya. Kelompok yang lain bagaimana? Ada? Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kelompok 1 boleh duduk. Yang lain berikan aplaus. Oke, baik, selanjutnya untuk kelompok berikutnya. Silakan untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi artikel yang berjudul Agar Asma Tak Kian Parah. Untuk kalimat fakta dan opini yaitu 1. Ada 2 jenis obat, asma pelega dan pengontrol, merupakan kalimat fakta. 2. Obat pelega dipakai untuk melegakan saluran napas di gangguan seperti mengi, batuk, dan rasa berat di dada. Obat yang termasuk kategori pelega diantaranya agonis beta 2 kerja cepat, kortikosteroid, inhalasi, dan sistemik, sodium kromoglikat, serta agonis beta 2 kerjasama. 3. Studi bernama Sigma ini dilakukan dalam 2 tahap, merupakan kalimat fakta. 4. Sigma pertama dikerjakan di 12 negara, antara lain Australia, Brazil, Rusia, Korea Selatan, dan Vietnam, dengan total 2.561 pasien, merupakan kalimat fakta. 5. Jangkauan Sigma diperluas ke 15 negara dengan 2.636 pasien dalam riset kedua, merupakan kalimat fakta. 6. Menurut Muhammad Amin, asma ringan bisa menjadi parah karena peradangan pada saluran napas yang semestinya bisa dikendalikan dengan obat pengontrol. Tak dihentikan lantaran obat tak diminum karena peradangan makin luas, saluran napas makin sempit, merupakan kalimat fakta. 7. Jangan sepelekan asma, merupakan kalimat opini. 8. Asma adalah penyakit peradangan kronis saluran napas, merupakan kalimat opini. 9. Sering apapun penyakit ini bisa berujung pada kematian, merupakan kalimat opini. 10. Namun meski penyakit ini berbahaya, hanya sebagian penderitanya yang patuh minum obat, merupakan kalimat opini. Itulah hasil presentasi dari kami. Oke. Bagaimana untuk yang kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi, memberikan pertanyaan atau menanggapi, Nak?
Ada? Oke, baik. Kelompok 1, silakan. Kalau menurut kelompok kami, kalimat yang disampaikan kelompok 2 itu masuk pada kalimat opini, bukan fakta. Menurut kelompok 1, yang di bagian mana itu? Bagian ke Menurut Muhaimin Amin itu ya? Ibu, Asma ringan. Tadi kelompok 2 menyampaikan bahwa itu termasuk fakta ya? Kalimat fakta. Fakta. Tapi kelompok 1 menyatakan bahwa itu bukan kalimat fakta, bukan kalimat fakta tapi opini. opini. Alasannya kenapa itu, Nak? Karena menggunakan kalimat menurut, belum tentu kalimat fakta. Menggunakan kata menurut ya. Jadi belum tentu benar. Jadi di situ yang benar adalah kalimat opini ya. Jadi kalimat opini. Berbeda dengan misalkan kalimat yang sudah disampaikan oleh tadi kelompok 3 bahwasanya sigma pertama dikerjakan di 12 negara antara lain Australia, Brazil, itu kan sudah sangat jelas ya. Jadi itu termasuk kalimat fakta ya. Oke, bagaimana yang lainnya? Apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ada? Tidak ada ya? Ya. Oke, bagaimana nanti dilengkapi ya? Iya, Bu. Oke, baik, boleh duduk. Silakan untuk kelompok 2. Kita beri. Oke, baik, perhatikan Nak ya. Jadi apa yang sudah kalian sampaikan di depan ini jawabannya sudah hampir semuanya betul ya. Jadi ini kalian sudah paham tentang materi yang sudah Ibu berikan ya? Sudah, Bu. Sudah paham belum? Sudah. Oke. Kalau berbicara tentang artikel yang berhubungan dengan tadi, judulnya apa? Agar asma takian parah ya. Kira-kira topik yang ada di dalam artikel tersebut itu apa? Membahas tentang apa, Nak? Tentang apa? Tentang kesehatan. Tentang apa? Kesehatan. Tentang kesehatan. Apa yang dibahas di dalam artikel tersebut? Apa yang dibahas, Nak? Tentang penyakit asma. Tentang penyakit asma. Nah, kalau kita membahas tentang artikel, wawasan yang kita dapat dari artikel yang kita baca itu apa? Melalui artikel, kita bisa mendapatkan wawasan mengenai penyembuhan penyakit asma, bisa memberikan kita wawasan mengenai obat asma dan cara penyembuhannya. Iya, bagaimana kita mengetahui bagaimana asma itu seperti apa, kemudian cara penyembuhannya itu seperti apa. Jadi kita sudah tahu ya, karena kalian sudah membaca ya. Oke, nah di sini masih kalau kita berbicara tentang artikel, manfaat yang kita dapatkan dari kita membaca artikel itu apa? Oke, sebelum kita membahas manfaat, kesimpulannya ya. Kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari hasil diskusi kemudian membaca artikel itu apa? Apa, Nak? Oke, boleh. Menurut kami, mengkonsumsi obat secara teratur maka asma bisa disembuhkan. Ya, dengan mengkonsumsi obat secara teratur, berarti kita tahu bahwa asma bisa disembuhkan ya. Kemudian apa lagi? Ya, oke. Silakan, Nak. Kita harus menjaga pola hidup yang sehat agar tidak sakit. Iya, berarti kita harus menjaga pola hidup yang sehat agar tidak gampang sakit ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga tubuh kita agar selalu sehat ya. Kemudian yang tadi Ibu sampaikan kalau manfaat kita membaca artikel untuk diri kita sendiri. Itu apa manfaatnya yang kita dapat? Nah, itu banyak manfaatnya. Salah satunya apa? Ayo. Oke, silakan. Dengan membaca artikel dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas. Wawasan yang lebih luas ya dengan kita membaca artikel ya. Jadi hal-hal yang kita tidak tahu akan menjadi tahu dengan isi yang ada pada artikel ya. Kemudian apalagi manfaat dari artikel untuk diri kalian? Oh, ternyata kalau kita membaca artikel, saya ada beberapa yang saya dapat, yang saya temui ketika saya membaca artikel. Apa itu, Nak? Tidak tertinggal ilmu pengetahuan, ya.
Kemudian apa lagi? Mengetahui hal-hal yang aktual dan terbaru, ya. Mengetahui apa? Hal-hal yang aktual dan terbaru, ya. Jadi dengan membaca artikel kita dapat mengetahui berita-berita dan kejadian yang ada, ya. Jadi kali ini pertemuan kita atau materi kita hari ini kira-kira bagaimana? Sudah jelas semuanya? Sudah paham? Oke, baik. Jadi nanti pertemuan kita sampai di sini ya nak ya. Jadi ini betul, semuanya sudah jelas ini? Sudah paham ya terkait dengan materi artikel ya. Mudah-mudahan hari ini apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Jadi nanti kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita seperti biasa, dipersilakan untuk ketua kelas mewakili kita dalam doa. Kita akhiri kegiatan kita di yang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.